Siantar. Lahir di Siantar. Boleh sebutkan nama lengkap dan Nama. Namanya kalau nama lengkapnya Dewi Forina. Cuman kalau di sini dipanggil Rina aja. Berarti bisa bahasa Batak dong? Hah? Bisa bahasa Batak? Kalau bahasa Batak pengucapannya nggak bisa kok, tapi kalau artinya ngerti. Kalau orang ngomong itu kita mengerti, cuman kalau pengucapannya saya agak kurang paham. Sorry, sudah berkeluarga Sudah. dan menikah sama orang Batak? Ya. Suami saya yang pertama orang Batak, tapi kita pisah dan akhirnya sekarang orang Jawa. Saya ceritakan kenapa mulanya mau menyanyikan lagu-lagu Batak. Mulanya dari kecil, bapak dulu punya peralatan sound system atau band yang memang berkecimpung di dunia Batak. Jadi penyanyi-penyanyi senior seperti Pak Joni Manurung, Tigor Panjaitan itu rata-rata kalau masih mudanya dulu mainnya ke rumah, kalau show pakai alat bandnya di rumah begitu. Jadi makanya dari situ jadi dengar lagu Batak itu senang aja. Jadi sejak umur berapa? Saya nyanyi dari mulai kelas 1 SD. Lalu terjun mulai merasa nyaman menyanyikan lagu Batak itu Dari kecil. dari kecil. Memang suka banget nadanya, kata-katanya, semuanya walaupun sedikit-sedikit nggak mengerti tapi akhirnya paham. Dan kita memang bergaulnya kebanyakan sama orang Batak. Menurut itu apa kelebihan lagu Batak itu? Kalau lagu Batak itu kelebihannya penyampaian rasanya dapat, baik itu mengenai orang tua, mengenai kekasih, mengenai pasangan, anak itu hampir rata-rata kena semua di hati. Itu menurut saya ungkapan kata-katanya itu benar-benar nyata. Bisa mengerti Mengerti. syairnya itu. Mengerti. Lalu kalau menyanyi sebelum pandemi ini di mana saja itu? Saya cuma di Royal, paling di kafe. Diundang ke pesta Batak? Ya. Ada grup, ada trio? Kalau dulu saya nyanyi ikut bergabung sama beberapa band juga, Mata Raja Band gitu. Gabung juga. Dulu sempat ke Palito juga pernah gabung. Malah kue. Oke, kemudian pertanyaannya, kita mengakui bahwa lagu Batak bagus, enak dinyanyikan, dan orang-orang yang bergelut di lagu Batak itu pintar-pintar, tetapi kenapa tidak nasional gitu? Orang Jawa kok. Kenapa itu? Sekali lagi. Oke, saya ulang ya. Kan lagu Batak itu enak dinyanyikan, penyanyinya banyak juga bergiat di lagu-lagu Batak, tetapi tidak bisa main nasional. Menurut itu kenapa? Kalau itu saya agak. Tapi hampir rata-rata sih enggak. Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang penyanyi Batak juga udah banyak kan nasional. Kalau menurut saya untuk sekarang, kalau mungkin dulu mungkin media atau yang lain-lain itu yang tidak mendukung, tapi kalau sekarang mungkin udah bisa lah Bang, udah bisa lah toh untuk ke nasional karena hampir rata-rata seperti Bang Judika, yang lain-lain, Maria, itu hampir rata-rata udah ke nasional. Jadi kalau bagian kecil aja mungkin, sebagian kecil aja yang nggak menasional. Di artis-artis Batak siapa itu? Kagumi bisa eksis di bidangnya sampai sekarang misalnya gitu. Kalau untuk yang perempuan Baik itu. Kalau yang untuk perempuan penyanyi Batak saya sangat mengidolakan, kagum. Baik lagunya atau porsi dia bernyanyi atau apa itu saya sukanya sama Karita Butar-Butar. Apa yang disukai dari Karita Butar-Butar? Walaupun dia tinggi suaranya, walaupun sampai tua dan tetap eksis suaranya, konsekuen. Dari muda sampai sekarang itu aja lagu-lagunya. Kalau di laki-laki Batak yang Kalau laki-laki Batak banyak ya Pak. Apalagi sekarang bermunculan yang muda-muda yang bagus-bagus. Banyak, nggak bisa kita pilih karena emang semuanya sekarang kan lagu Batak bagus-bagus. Apalagi yang baru sekarang juga bagus-bagus. sudah punya album lagu Batak? Lagu Batak udah. Apa namanya? Dulu masih di Pares Sister. Oh, Saya juga punya trio namanya Pares Sister dulu. Pares Sister. Siapa saja itu yang Pares? Keduanya Boru Sinaga, yang satu saya sendiri orang Jawa. Kenapa kemudian tidak lagi eksis? Sudah masing-masing punya rumah tangga jadinya. Karena sudah menikah ya. Oke. Apa pesan terakhir misalnya itu sebagai orang yang
bergelut di lagu-lagu Batak, orang Batak hanya mengeksiskan lagu-lagu Batak ini kan di kafe, kenapa nggak dibawa juga ke tempat-tempat yang lebih safe, misalnya tempat-tempat cendekia berdiskusi ini diperdengarkan lagu Batak begitu. Kalau buat saya karyanya lagu Batak kalau bisa ditingkatkan lagi, karena gak semua kalangan bisa menerima lagu Batak dengan nada yang tinggi. Ada juga ke kalangan orang Batak yang suka dengan nada-nada yang soft. Mungkin itu yang bisa membawa kita ke pertemuan. Kalau kita ke pertemuan kan kalau nyanyi yang terlalu tinggi juga agak nggak enak ya toh. Kalau saya, pikiran saya begini, semoga tidak salah. Kalau saya sebagai orang awam dan mendengarkan juga banyak-banyak kayak pengunjung atau yang lain-lain lah berdiskusi, kalau mereka berbicara, kalau kita nyanyi terlalu tinggi juga, jadi itu yang membuat lagu Batak agak. Tapi sekarang udah banyak lagu Batak yang agak soft dan enak didengar untuk di kalangan seperti itu. Sepengetahuan itu ada nggak misalnya selain itu orang di luar Batak yang juga berpihak di lagu-lagu Batak? Banyak, teman-teman saya banyak. Itu perempuan apa laki-laki? Perempuan, orang laki-laki juga banyak. Banyak karena kalau di dunia Batak musik itu kan memang sangat dihargai gitu. Dunia Batak itu kan maksudnya selain jadi penghasilan juga, ya kan, selama jadi penghasilan bisa menambah untuk biaya hidup juga. Mereka juga jadi lebih suka kalau di nasional kan, apalagi zaman sekarang kan agak ini kan. Mereka itu latar belakangnya lahir di Sumatera Utara, apa memang juga ada lahir di? Ada yang bukan lahir di Sumatera, ada yang lahir di Jawa, ada yang orang Manado, ada yang orang Jawa aja, ada yang orang Jogja yang memang dengan lagu Batak. Pernah nggak itu ketemu mereka misalnya bincang-bincang kenapa sama-sama tertarik di luar etnisnya lagu-lagu? Pernah, kita sering. Apa kesamaan? Anggapan mereka senang dengan lagu Batak itu karena nggak tahu ya Kak, kalau dia bilang, kalau kita ngobrol nggak tahu ya Kak, lagu Batak itu enak aja didengar, itu aja, enak didengar dan memang enak. Kadang-kadang mereka nggak ngerti artinya tapi mereka suka nyanyiinnya, itu aja tuh. Aku nggak ngerti ini lagunya apa sih Kak maksudnya gitu, cuman tapi kok seneng ya dengar lagunya, enak gitu didengar. Lalu itu mulai belajar nggak, misalnya Batak ini kan ada 5 etnis. Iya. Ada Toba, ada Simalungun, Karo, dan Pakpak dari itu. Bisa nggak cengkok-cengkok dari 5 etnis ini itu ikuti misalnya, kan berbeda juga. Itu yang agak sulit kok, karena kan semua daerah kayak Pakpak, Kapsel, Tapanuli Selatan itu, Simalungun tuh banyak kan cengkoknya beda-beda. Sama halnya kayak Jawa sih, ada Sunda, ada ini kan, sama aja gitu kok. Tapi ya memang harus belajar gimana caranya orang biar bisa enak dengarnya. Lagu Batak nggak sama seperti lagu Jawa gitu kalau bisa. Kalau saya nggak tahu kalau yang lain. Yang mudah misalnya pindah dari Toba ke Simalungun. Bisa Ya. Oke, pesan terakhir itu sebagai orang yang bergiat di seni budaya Batak, lagu-lagu Batak, apa himbauan itu kepada orang-orang Batak agar ternyata itu yang bukan orang Batak juga mau berkorban? Intinya tetap cintai lagu Batak, karena lagu Batak itu indah. Apapun dan bagaimanapun lagu Batak itu indah untuk dinyanyikan. Dan kalau bisa kita meresapi itu jauh lebih indah lagu Batak. Lagu Batak itu indah. Oke, makasih Toya. Kok